Nikah muda, siap nggak sih? Sebenarnya itu sih yang aku ngerasain juga ketika aku memutuskan untuk nikah. Ini sebenarnya random banget, gara-garanya banyak juga yang DM aku, terus kadang komen aku kalau misalnya udah ngebahas soal pernikahan. Mereka tuh banyak yang nggak tahu sebenarnya, kalau netizen ya, banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya gue nikah muda. Jadi orang-orang pada bilang gini, Mbak Fenita bener nikahnya umur 19 tahun. Wow. Terus ketemu lagi sama teman-teman yang lain gitu, misalnya ya teman-teman gue atau apa gitu, terus bilang lagi, Fen, itu beneran nikah muda? Pada gitu semua nggak percaya, mungkin karena paras gue kan, muka gue tua kali. Jadi mereka tuh mikirnya gue emang seumuran sama Mas Ari, sampai-sampai kalau ketemu gue tuh kebanyakan orang-orang tuh manggil gue Mbak gitu, padahal kadang dia lebih tua daripada gue gitu. Terus karena mungkin gue kemakan sama Mas Ari, jadi orang mikirnya gue seumuran. Sampai akhirnya kita itu kurang lebih kenalnya itu sekitar 3 bulanan lah ya. Sampai akhirnya dia itu ngajak nikah. Sebenarnya ngajak nikah juga nggak gimana banget ya. Lebih ke apa ya? Lebih ke gini deh. Aku tuh serius deketin kamu, dia bilang. Dan aku deketin kamu bukan cuma pacaran-pacaran kayak orang-orang di luaran sana gitu. Aku tuh deketin kamu karena aku mau cari istri itu. Aku sampai kayak kaget kan. Dia mau deketin gue karena mau nyari istri. Terus gue juga kayak oke. Gue juga nggak takut kalau misalnya emang lo mau deketin gue karena emang pengen nyari istri. Kita lihat aja nanti. Kenapa? Karena sebenarnya nggak tahu gimana setiap kali ada cowok yang deketin gue terus selalu ngomongnya tuh gitu. Jadi gue kayak ya udahlah, ntar juga kalau misalnya emang gue jodoh sama dia juga gue kawin sama dia, kalau enggak ya udah. Karena nggak tahu kenapa ya orang-orang tuh ngeliat gue tuh kayak istilah itu nikah yuk gitu loh. Jadi ketika Mas Ari ngomong kayak gitu, gue juga udah kayak gak aneh gitu. Oh ya udah, jalanin aja. Nah, jalanin aja itulah yang ternyata gue malah ngerasa bahwa bener yang namanya nikah, jodoh, maut, terus sama rezeki itu emang Allah yang ngatur. Jadi selama perjalanan ya udah kayak ngejalanin kayak santai banget gitu. Ketika Mas Ari akhirnya memutuskan untuk ngelamar aku jalan aja. Nah sebenarnya kita itu sebenarnya nggak mau secepat itu untuk nikah awalnya ya, tapi karena tuntutan orang tua waktu itu, orang tuanya Mas Ari itu kan mau naik haji itu. Kalau zaman dulu naik haji itu udah kayak apapun yang dilakuin di dunia mungkin istilahnya belum selesai pengen kayak dikerjain semua, karena ngerasa bahwa ketika naik haji itu ya kayak nggak balik lagi lah, pokoknya macam-macam lah kayak gitu kan. Sampai nyokapnya Mas saya sampai bilang gini, pokoknya Dek, ibu pengen kamu nikah gitu, kamu udah punya calon atau apa, pokoknya ibu pengen banget kamu nikah secepatnya karena ibu mau naik haji. Nah mungkin karena paksaan itu juga atau nggak ngerti karena apa, akhirnya Mas Ari itu juga oh ya udah oke, kita nikah. Dan dia pun nanya sama aku, gimana menurut kamu kalau misalnya aku nikahin kamu? Aku cuma bilang ya udah, kalau emang kamu jodoh aku ya udah. Cuma jawab gitu doang. Sampai akhirnya proses Mas Ari ke Palembang, terus akhirnya Uti sama Kukung akhirnya mertua aku akhirnya berangkat haji. Terus di situ yang ngurus itu udah keluarga besarnya Mas Ari, udah tektokan sampai akhirnya orang tuanya Mas Ari balik lagi ke Indonesia. Selesai balik haji, kita udah memutuskan untuk menikah di tanggal 5 Februari, dimana Uti itu baru nyampe Indonesia itu sekitar tanggal 1 Februari. Akhirnya kita semua sama-sama ke Palembang. Aku duluan lah ke Palembang, terus Mas Ari itu nyampe ke Palembang sekitar tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari, besoknya tanggal 4 Februari H-1, disitulah kita baru kayak ngobrolnya serius banget. Seriusnya adalah dia bilang gini, besok kita nikah loh, dia bilang gitu. Iya, terus gimana rasanya? Aku bilang jujur aku nggak tahu nih sebenarnya kayak apa gitu. Kamu yakin? Kamu usianya masih muda banget loh. Masih sempat bilang gitu. Iya sih, kamu beneran nggak? Kamu teman-teman kamu masih banyak loh yang bakal yang masih main-main, terus yang masih kuliah bahkan. Kamu nggak apa-apa ninggalin semua masa muda kamu terus kamu nikah sama aku, dia bilang gitu. Terus aku cuma nggak tahu ya. Aku cuma kayak ngerasa kayak ada di hati tuh hisduan gitu. Mungkin dulu aku pernah deket sama orang gitu, tapi nggak pernah ngerasain cetek gitu. Kayak emang
kayak ada pertanda aja sama Allah, kayak Allah ngasih aja kayak ini nih saatnya lo nikah deh gitu. Jadi kalau orang nanya apa sih yang membuat lo nikah, ya cinta, pastilah kita cinta gitu. Tapi apa, kan kadang cinta doang tuh nggak cukup gitu. Tapi apa yang membuat lo yakin bahwa dia akan jadi imam lo? Ya intinya adalah ketika gue belum nikah, ketika gue deket sama siapapun, apalagi ketika waktu Mas Ari bilang dia mau serius, aku tuh selalu doa sebenarnya. Doa setelah sholat aku tuh selalu bilang, ya Allah tolong pertemukan saya kepada jodoh yang terbaik, imam yang bisa membimbing aku, yang bisa menjadi kepala keluarga yang baik kelak, dan bisa menjadi bapaknya anak-anakku, yang bisa pokoknya yang terbaik lah gitu. Nah di situ karena aku udah selalu doa dan aku juga koneksi ke orang juga, jadi kayak ngerasa ya udah aku ngelepasin masa-masa muda aku karena aku ngerasa bahwa dia emang tepat untuk aku. Udah akhirnya tanggal 5 Februari itu akhirnya kita akad nikah tuh. Tapi itu juga sebelumnya mama aku sempat kaget sih sebenarnya ketika aku bilang, flashback lagi ya, pas aku bilang aku mau nikah sama Mas Ari, sebenarnya mama tuh sempat kaget dan juga shock, nangis, pokoknya macem-macem. Karena dia mikir gini, ketika aku bilang, mah aku pengen nikah, bayangin nggak orang tua yang nganterin anaknya merantau, mikirin bahwa anaknya nanti bakal ini itu, mau sekolah, mau karir, mau apa, tiba-tiba minta nikah. Yang ada dalam pikiran orang tua, kamu nggak apa-apa kan gitu, kamu nggak gimana-gimana kan. Dan semua orang-orang yang di sekitar aku, teman-teman aku, siapapun pasti bilang gini, Van, lo yakin lo mau nikah? Lo tahu usia lo berapa kan? Terus lo nggak hamil kan? Semua rata-rata ketika aku bilang gue mau nikah, itu semua mikirnya gue kenapa-kenapa. Pasti gue married by accident. Sampai akhirnya gue pun juga bertanya-tanya, gue yakin nggak nih? Gue yakin nggak? Sampai tanggal 5 Februari itu ketika ada laki-laki yang minta izin sama papa untuk menikahi anaknya dan akan bertanggung jawab atas anaknya. Di situ aku semakin ngerasa bahwa Bismillah, insya Allah memang dia adalah suami aku. Udah tuh, di situ juga pas akad nikah juga nangis, pasti nangis banget karena minta izin sama orang tua. Terus aduh pokoknya nangisnya campur bahagia sebahagia. Ya gimana ya, satu sisi aku ngelepasin masa muda aku, merubah status, tapi satu sisi lagi I'm happy, aku happy banget gitu. Happy banget ketika ada orang yang aku cintai ada di sebelah aku dan dia adalah suami aku gitu. Mikirnya tuh kayak dia nih adalah orang yang bakal membawa gue ke depannya, dia masa depan gue gitu. Jadi gue harus gimana cara supaya gue ngejagain. Udah dari sana lah akhirnya kita resepsi pernikahan di Palembang. Itu resepsi pernikahannya juga ya Allah kocak banget sih. Itu kita ada di sebelah rumah aku tuh kayak ada lapangan gitu. Ya udah lapangan aja gitu. Terus pakai tenda. Di situ lah kita nikah. Itu pertama kalinya. Udah kayak orang-orang pada bilang, "Tis lo dia, tapi kok artis nikahnya kayak gitu sih, nikah di tenda doang apa?" Pokoknya sempet tuh, tapi nggak tahu kenapa ya, sampai sekarang gue nggak mikir harus nikahnya kayak gini-gini ya, jadi kayak apa. Jadi gue sama Mas Ari itu sama sekali dari awal tuh nggak pernah mikir untuk nikah harus gini itu ini itu. Karena ketika gue sekarang, gue ngeliat kayak teman-teman gue nikah, terus siapa yang nikah, tuh kayak ribet banget, ribetnya ngurusin gedung apa segala macam. Asli gue pas nikah sama masnya nggak ada sama sekali. Udah akhirnya gue berubah status menjadi Nyonya Ari Untung. Nah di hari pertama nikah, gimana sih punya suami? Hai, aku istri kamu, aku suami kamu. Ini kayak masih aneh banget. Jadi karena aku masih di Palembang dan waktu itu kita tuh bisa dibilang bahwa pernikahannya tuh kayak mau pernikahan diam-diam aja, nggak mau terlalu open public. Jadi berpikirnya bahwa ya udah kita nikah tapi nanti orang nggak tahu gitu, karena supaya kita masih mau kerja mau apa segala macam. Jadi ya setelah nikah, benar-benar setelah nikah tuh besoknya
itu kita rencananya mau langsung ke Jakarta karena Mas Ari juga ada syuting. Pas di sana gue tuh pas itu lagi pas banget pas waktu gue nikah, terus nyokap masih sempet bilang gini, yaudah kamu tidur dulu sama mama deh, jangan tidur sama Mas Ari, dia bilang gitu kan. Lagian Mas Ari besok kan kamu juga besok udah balik ke Jakarta, kan udah jadi suami kamu. Nah sekarang nggak apa-apa lah, kamu masih tidur sama mama, bayangin. Jadi gue malam pertama gue yang harusnya gue sama laki gue, tuh gue tidur sama nyokap, tidur sama bokap, bayangin. Jadi nggak ada yang sama pipi tuh sama Mas Ari sampai kayak, hah ya udah deh nggak apa-apa gitu ya, ikhlas gue gitu. Ya udah akhirnya gue tidur sama nyokap, dia juga masih tidur di kamar pengantin gitu kan. Udah terus besok pagi kita harus balik lagi ke Jakarta karena flightnya pagi banget subuh. Jadi kita nyampe Jakarta tuh udah langsung ke rumah mertua kan, waktu itu masih di rumah mertua dan bablas, kita emang istirahat banget karena pengen tidur gitu. Nah pas gue sana ternyata gue datang bulan lah ceritanya. Terus laki gue bilang gini, percuma kok nikahin lo katanya, gak ada gunanya, dia bilang gitu. Iya masih temenan aja nih kita sampai sekarang. Ya gimana dong, kan gue juga udah dikasih tau juga nih sama teman-teman. Pokoknya macam-macam deh, tutorial apa segala macam, buyar semuanya karena kita masih temen. Nah akhirnya pokoknya tuh semua kayak serba diatur. Jadi kita waktu itu juga mau honeymoon. Nah alhamdulillahnya kita dapat honeymoon, hadiah dari teman kita juga ke Singapura. Dimana waktu itu pas lagi tahun baru Cina waktu itu kan. Yaudah terus Mas Ali bilang, yaudah pas banget nih. Pas kalau tahun baru Cina di Singapura tuh banyak diskon deh, pasti seru banget, pasti kamu suka. Dan itu pertama kalinya aku ke luar negeri, yaitu ke Singapura dan pas bulan madu. Kebayangkan gue noraknya senorak-noraknya, bener-bener kayak wah Singapura keren banget, terus waduh pokoknya norak banget deh. Nah terus akhirnya kita langsung ke Orchard gitu. Pas di Orchard yaudah pokoknya nanti kita langsung belanja. Pas di sana ternyata semua kan pada tutup. Semua pokoknya tempat-tempat tuh pada tutup karena memang Imlek itu hari libur mereka, istilahnya kayak lebarannya mereka kan. Ya udah akhirnya kita bingung mau pergi kemana-mana. Ya udahlah akhirnya terjadilah putuslah hubungan pertemanan kita di Singapura. Itu ingat banget tuh. Jadi malu. Ya udah terus selesai honeymoon, pulanglah ke Jakarta, back to reality, terus udah mulai syuting lagi. Aku juga masih syuting jadi anak ABG, anak SMA gitu kan. Udah syuting, Mas Ari syuting, aku syuting. Terus waktu itu aku sempat syuting film. Itu semuanya smooth banget. Semuanya tuh kayak gimana sih? Seru banget ya pernikahan tuh. Aduh ternyata tuh menyenangkan, nggak kayak orang-orang bilang, nggak kayak apa. Seru banget deh gitu. Udah akhirnya kita udah jalanin, nggak tahu gimana ternyata aku datang bulan terakhir adalah ketika pas aku nikah kemarin, dimana ternyata aku cepet banget, jadi 1 bulan kosong aku langsung positif hamil. Itu rasanya Masya Allah. Kita tuh sebenarnya janjian sama Mas Ari, kita nikah tapi kita jangan punya anak dulu karena kita mau pacaran. Jadi karena kita nggak ada waktu panjang untuk mengenal satu sama lain, jadi ya inilah saatnya kita tuh pacarannya ya pas nikah gitu. Jadi kita sama-sama saling kenal tuh pas nikah. Udah akhirnya ya di situ ketahuan ternyata pas hamil, walaupun awalnya ngerasa kayak kita jangan punya anak dulu, tapi beneran deh tahu positif hamil tuh bahagia banget. Mau kita rencananya jadi total gagal semua, tapi nggak tahu happy banget beneran. Gue kayak mau ngasih tau ke Mas Ari untuk tunjukin test pack gue yang udah berapa kali gue beli dan gue salah untuk nyobain karena gue nggak, ya namanya kita nggak tahu ya, nggak pernah beli test pack sebelumnya. Jadi waktu itu aku celupin di ininya lah, di klosetnya lah, aduh pokoknya macam-macam deh sampai akhirnya berapa kali test pack akhirnya ternyata positif garis 2. Terus aku nunjukin ke Mas Ari tuh kayak bener-bener happy banget. Udah disitulah akhirnya aku yang kayak udah syuting stop semua.
Jadi aku cuma nemenin Mas Ari. Jadi dulu tuh aku kayak kemana Mas Ari selalu ada aku, kemana Mas Ari selalu ada aku. Jadi orang-orang tuh kayak, lu enak banget sih nikahnya ditemenin mulu sama istri. Entah guenya yang jadinya pencemburu abis atau apa, gue gak ngerti. Karena ketika gue positif hamil, gue ngerasa gue kayak berubah. Gue gak tahu ya apa karena hormon atau karena apa, tapi gue ngerasa bahwa saat itu gue kayak pengennya nempel mulu sama laki gue, nempel mulu sama Mas Ari. Jadi dia mau syuting kemanapun, gue selalu ikutin. Tapi di situ ternyata ngebuat gue malah kayak ngerasa bukan diri gue sebenarnya gitu, karena gue jadi orang yang pencemburu banget gitu. Karena gue baru tahu kalau dunia entertainment tuh misalnya cowok sama cowok tuh ya zaman dulu kan ya cipika-cipiki, terus kalau misalnya acting adegannya mesra-mesraan, ya udah emang pura-pura mesra-mesraan gitu. Nah di situ aku udah mulai ngerasa bahwa aku udah mulai ada rasa cemburu yang begitu besar sama Mas Ari. Terus tiba-tiba gue ngeliat nemenin laki gue, terus gue berada di kehidupan itu. Dan ternyata kehidupan itu tuh ya enak banget sih, peluk-pelukan apa-apa.